dari aku SD itu papa sempat sounding kayak gini, kamu berhenti sekolah aja ya. Terus memang ada pikiran untuk menikah. Tapi ternyata kebobolan. Ya. Ya aku shock dong, kaget dong, jam 2 pagi gitu loh. Jam 2 pagi akhirnya aku datengin dan ternyata sudah menjadi tahanan. Hai, kita berjumpa di podcast GMCC. Kali ini kita akan membahas bagaimana seorang wanita atau seseorang berusaha untuk keluar dari sarang singa dan ternyata harus masuk ke lubang buaya. Jadi belakangan ini, apalagi selesai kita melewati masa-masa pandemi, banyak sekali para wanita atau para ibu yang tiba-tiba menjadi peran ganda atau memiliki peran ganda sebagai single parent karena mungkin suaminya yang harus dipanggil Tuhan karena COVID, atau mungkin karena memang sudah waktunya Tuhan panggil. Nah, jadi bagaimana sih maksudnya untuk kita bisa melewati masa-masa yang sulit sebagai single parent? Dan kali ini ada tamu kita yang spesial dan ini unik ceritanya dan kisahnya. Yuk kita ikuti, ini dia. Oki. Mungkin beberapa sahabat atau beberapa teman dari GMCC sudah mengenal beliau. Yuk kita pengen tahu kalau selama ini apa yang dialami dalam kehidupannya. Terutama saat ini Oki menjalankan perannya sebagai single parent. Yuk kita mau tanya-tanya tentang kehidupannya sekarang ini seperti apa sih. Ki, boleh dong Ki kenalin sedikit aja atau informasikan profilnya. Punya anak berapa? Aku sekarang punya anak 2. Yang gede itu udah umur 9 tahun, yang kecil 6 tahun, dua-duanya laki-laki. Puji Tuhan, Ci. Ki, gimana sih kok bisa melakukan atau menjalankan perannya sebagai single parent? Dan kelihatannya tidak kepikiran kan waktu itu menjadi single parent di tengah jalan gitu ya. Memangnya waktu menikah itu di usia berapa sih? Aku menikah itu umur 19, Ci. 19 tahun? Iya, 19 jalan 20. Jadi umur 20 kurang 1 bulan itu punya anak. Cepet ya? Iya, jadi lulus sekolah 3 tahun, habis itu nikah. Ya nikahnya pasti udah tahu dong karena apa kayak gitu bisa nikah muda. MBA ya? Iya. Terus kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Apakah karena pergaulan atau ada sesuatu yang tidak didapatkan di rumah terus menemukannya di luar atau seperti apa? Kalau boleh cerita sih dari awal emang pengennya nikah muda. Kenapa? Tapi nggak kebayang untuk semudah itu sih. Jadi waktu itu udah ada cita-cita pengen nikah muda tuh karena pengen cepet-cepet keluar dari rumah. Aku tuh nggak betah di rumah karena satu posisi kita itu 4 bersaudara. Dan di rumah itu rumahnya sempit waktu itu, rumahnya kecil, jadi kita nggak ada privacy. Aku nggak punya privacy, jadi walaupun di SMA kita tidur rame-rame. Aku sama adik-adik tuh rame-rame, dan jadi barangku kadang dipakai sama adik-adik kayak gitu kan, mesti sharing bener-bener sharing banget gitu loh, semua barang. Terus juga dari papa mama aku merasa kurang apa? Kurang kasih sayang dari papa, kurang kasih sayang dari mama. Jadi memangnya apa yang kamu harapkan dari papa dan mama? Karena aku anak paling besar, ada tuntutan yang besar juga buat aku gitu loh. Aku harus bisa untuk mengayomi adik-adik, bisa jadi harapan tulang punggung lah. Papa tuh udah dari kecil udah bilang, bahkan dari aku SD itu papa sempat sounding kayak gini, kamu berhenti sekolah aja ya. Oh ya? Iya, itu waktu kelas 4 SD. Kamu berhenti sekolah aja ya. Adik-adik kan masih kecil-kecil nih, masih banyak yang harus sekolah. Kamu ngalah aja ya kerja, atau ini nikah loh. Kayak gitu. Itu kelas 4 SD. Udah ada pikiran papa tuh untuk nikahin aku ke Taiwan waktu itu. Dengan orang Taiwan maksudnya? Yes. Karena ada saudara
yang nikah ke Taiwan, jadi dipikir akan sukses, akan berhasil, akan punya uang kayak gitu. Jadi papa tuh punya pikiran seperti itu. Terus jadi dipikir dengan cepat-cepat menikah itu semua akan selesai dan tidak akan terjadi dalam hidupnya lagi, dan keluarlah gitu ya dari masalah itu gitu ya. Aku mau nikahnya itu sih pikirnya kan kalau dijodohin kayaknya nggak enak ya Ci ya. Pengennya kan pasti sama orang yang kita suka, pengennya sama orang yang kita sayang gitu, nggak mau dijodoh-jodohin kayak gitu. Jadi pas ketemu sama someone ini, iya, sama pasangan aku yang sekarang cinta ini, ya dibilang cinta ya pasti dong. Oke. Pasti cinta. Terus ya karena dibilang masih muda, ya masih muda juga, waktu itu SMA gitu loh. Pertama kali enggak pertama kali pacaran, ini pacar keempat. Laku ya. Ini pacar keempat, jadi kita pacaran itu kurang lebih 3 tahun. Wow, oke, 3 tahun. Terus memang ada pikiran untuk menikah. Tapi ternyata kebobolan. Ya. Jadi harus menikah lebih cepat. Dan saat pertama kali kebobolan tuh maksudnya MBA ya? Yes. Married by accident jadinya? Yes. Jadi, papa gimana responnya? Aku nggak bilang papa sih. Jadi pas aku cuma bilang, Pak, aku mau nikah. Oh, itu udah bulan keberapa tuh? Itu bulan ketiga. Dan papa tidak tahu sama sekali? Ya mungkin papa ada pikiran kali, cuman papa nggak ngomong. Oke. Karena memang hubungan aku dari kecil ke papa nggak bisa heart to heart kayak gitu. Sama aku sama mama pun nggak bisa heart to heart. Komunikasi tidak lancar. Ya, betul. Oke. Terus? Terus kayak sudah kebobolan harus menikah, aku sempat kepikiran tuh untuk gugurin. Oh ya? Ya karena aku belum siap. Oke. Secara mental aku nggak siap. Tapi kan tadi katanya mau nikah. Iya, pengen nikah muda, tapi bukan berarti kebobolan gitu loh. Aku nggak siap dengan judgement orang. Tapi itu kan karena cinta. Iya sih, karena cinta. Tapi tetap aja ya, gimana ya? Aku tuh tipe yang terlalu ngambil omongan orang akan aku pikirin kayak gitu loh. Oke. Aku nggak siap di judgement. Oke. Jadi aku sempat punya pikiran untuk menggugurkan. Oke. Tapi puji Tuhan, suamiku itu mempertahankan. Oh. Aku akan tanggung jawab, dia bilang gentleman gitu. Ya. Yes, aku akan tanggung jawab. Kenapa harus gugurin kayak gitu? Ya Oke. kita jalanin aja sama-sama. Kayak gitu sih, Ci. Oke. And then terus akhirnya kejadian menikah. Jadinya menikah. Dan dipertahankan. Ya, dan dipertahankan anaknya, dan sekarang ya sudah 9 tahun. 9 tahun. Oke. Nah, terus ketika berjalan dengan waktu, punya anak pertama, lalu punya anak kedua, apakah semuanya baik-baik saja dalam hubungan rumah tangga dengan suami? Namanya rumah tangga nggak mungkin baik-baik aja flat kayak gitu ya, Ci. Pasti turun naik. Oke. Pasti ada konflik. Oke. Kayaknya bohong banget kalau semuanya berjalan baik, itu enggak gitu loh. Seberapa besar atau dahsyat perjalanan hubungan itu? Konflik-konflik yang terjadi? Konfliknya banyak ya, banyak macem. Oke. Tapi aku mungkin nggak bisa gamblang sekarang kan. Yang paling berdampak bikin aku goncang itu tahun 2016. 2016. Kenapa? 2016, apa yang terjadi? Jadi suami itu tiba-tiba aku dapat telepon jam 2 pagi. Oke, kenapa dia? Jam 2 pagi kalau dia tuh ada di kantor polisi. Oke, apa yang terjadi? Itu aku lagi hamil 6 bulan. Itu anak kedua? Anak kedua. Oke. Anak kedua. Terus dia telepon, di sini besok datang ya. Ya aku shock dong, kaget dong, jam 2 pagi gitu loh. Jam 2 pagi akhirnya aku datengin, dan ternyata sudah menjadi tahanan. Oke, tahanannya terjadi karena apa? Atau apa yang dilakukan? Atau kesalahan apa yang dilakukan sih sama suami? Jadi kalau nggak salah ceritanya, ini tentang narkoba sih, Ci. Jadi waktu itu dia membawa barang yang aku tahu dari pihak kepolisian ya. Oke. Jadi pihak kepolisian ngejelasin ke aku, ibu, suaminya
terdapat membawa barang. Dan jadinya ya harus ditahan seperti itu. Akhirnya berjalannya waktu, pasti kaget gitu loh, kok bisa gitu kan. Dan itu lagi hamil, benar-benar harusnya kan butuh ya Ci ya, butuh pendamping gitu loh. Mana hamil gede, namanya ditahan kan nggak mungkin 1-2 bulan keluar, apalagi kasusnya ini narkoba kayak gitu. Jadi hukumannya bagaimana itu, keputusan? Ataukah cuma setahun? Singkat cerita kan jalanin sidang. Oh, sampai sidang. Jadi seserius itu ya? Iya, seserius itu. Jadi sampai sidang pertama, sidang kedua, sampai sidang putusan itu aku sudah melahirkan. Jadi pas sidang putusan aku datang, baby belum sebulan nih Ci. Aku bawa ke kantor pengadilan, ke tempat pengadilan, itu sidang terbuka. Jadi nggak cuma aku, banyak yang nonton. Wow, Sidang. Pas pembacaan, bukan pleidoy sebelumnya, pembacaan putusan akhir, hakim ketua tuh bilang tidak ada yang meringankan dan terdakwa dihukum seumur hidup. Wow, seumur hidup. Gimana perasaan kamu? Itu saat itu tangan sama kaki tuh dingin banget, gemetar gitu loh. Posisi lagi gendong bayi, sebenarnya semuanya ngeblank gitu kan. Hah, seumur hidup gitu loh. Itu aku 2016 berarti baru 23 tahun. Alvin baru 24 tahun. Masa depan kami sebenarnya masih panjang. Tuh ya, anak kami masih kecil. Yang pertama baru 3 tahun. Yang kecil baru lahir gitu loh. Tapi lahir pun nggak ditemenin papanya karena papanya sudah ditahan saat itu. Jadi aku melahirkan sendiri. Dan pas kejadian itu aku cuma nyamperin Alvin, tapi aku nggak bisa nangis karena aku takut kalau aku nangis dia pun pasti akan hancur gitu. Dia pasti udah down duluan gitu, tanpa aku nangis pun dia pasti udah kayaknya aku aja hancur gitu kan pas dengar hasil sidang kayak gitu loh, apalagi dia yang ngejalanin gitu kan. Jadi ya udah, aku cuman diam tapi bener-bener ngeblank, kaki tangan gemeteran sambil gendong baby. Anak yang paling gede itu di depan sama mertua, di depan ruang sidang, karena memang nggak boleh bawa anak kecil ke dalam ruang sidang. Shock ya Oki ya pasti ya? Banget, shock banget saat itu. Sekarang kalau 2016 berarti ini 2022. Yes. Artinya sudah 6 tahun. Betul. Seperjalanan itu selama suami di penjara, artinya bagaimana kehidupan Oki merawat anak-anak, bagaimana jatuh bangun saat berusaha sampai dengan hari ini? Jatuh bangun selama 2016 ya. Awalnya kan kita masih punya tabungan. Kita masih hidup dari tabungan tersebut. Anak-anak masih kecil, jadi masih belum ada sekolah, belum ada biaya yang terlalu besar. Paling susu, makan, kayak gitu. Dan aku benar-benar ngekat semua pengeluaran. Jadi siang sampai malam tuh lampu tuh di rumah tuh nggak pernah terang, selalu gelap. Sampai temanku tuh kadang bilang, rumah lu gelap banget gitu loh, karena saking ngiritnya, biar itu tabungan bisa jangka panjang. Tapi kan aku berjuang untuk suamiku, karena seumur hidup bisa dibayangin dong Ci, gimana sih, pasti aku bela-belain gitu untuk dia. Kita sempat ngajuin banding. Dan itu keluar biaya. Keluar dana. Berusaha untuk bisa melepaskan ya, atau meringankan hukumannya. Betul. Itu diusahakan juga sama Oki. Diusahakan. Sebagai istri aku pasti mengusahakan. Keren. Tanpa dia minta pun aku usahakan kayak gitu. Ternyata banding ditolak. Pengadilan tinggi menguatkan putusan sidang pertama. Dan ya pasti hancur tetap namanya kita. Jadi itu anggapannya Alvin itu atau suami dari Oki ini sebagai bandar atau sebagai pengedar atau sebagai pemakai, sehingga dari harus cerita dari BAP, dari cerita Alvin sendiri itu bukan bandar ya. Dia hanya disuruh untuk jemput barang dan ke Gap kayak gitu.
Tapi jadi nggak ada transaksi untuk mengedarkan atau apa, tidak ada. Tapi entah kenapa aku juga nggak paham hakim memutuskan seperti itu. Padahal kasus yang lebih berat itu banyak banget gitu loh. Kasus lebih berat dan hasilnya nggak segitu. Aku merasa nggak adil. Sangat-sangat merasa nggak adil, nggak terima. Dan kok bisa gitu loh. Kok hakim nggak... Sedangkan kita lihat ya Cia, kasus-kasus yang sekarang kita lihat sendiri. Diringankan karena masih muda, masih punya masa depan. Loh, kami waktu itu masih muda banget loh, punya baby. Usia loh. Berapa waktu itu? Alvin 24, aku 23, punya anak-anak kecil dan hakim nggak memikirkan hal itu. Wow, Itu aku kecewa banget dan aku marah gitu, aku sedih. Sampai mikir, gila nih hakim, maksudnya nggak ada kemurahan hati, nggak ada belas kasihan apa, padahal aku datang bawa baby saat itu gitu loh. Dia nggak ngelihat kayak gitu. Ditambah lagi waktu Oki minta naik banding dan ternyata ditolak. Yes. Dan itu bikin Oki tambah marah lagi. Ya, aku marah. Apakah Oki juga ada marah sama Tuhan? Sempat. Gimana ekspresinya? Perasaannya? Marah ke Tuhannya tuh kayak, Tuhan kok begini banget ya? Emang salah aku apa ya? Kayak gitu kan. Aku ada salah apa sampai harus ngejalanin ini kayak gini? Seumur hidup loh Tuhan. Yang lain tuh kayaknya nggak segitu parahnya. Aku sampai segininya gitu kan. Memang ada salah apa gitu, sampai kecewa. Kekecewanya kayak gitu. Tapi ya cuman bisa ngomong sendiri dalam hati. Dan keluarga aku nggak cerita juga ke papa. Karena balik lagi, hubunganku ke papa tuh nggak sedekat itu. Jadi papa juga nggak tahu, keluarga besar saat ini tahu. Sekarang ini udah tahu. Sebelumnya belum? Sebelumnya aku belum berani bicara. Terus akhir-akhir ya aku harus ngomong, mau nggak mau kan. Kayak gitu. Jadi papa sampai sekarang pun nggak tahu hukumannya berapa. Aku cuman bilang doain aja biar cepet pulang. Paling nggak Oki dapet support dari keluarga besar ya. Betul. Lalu gimana? Terus jatuh bangun itu berarti dilewatin kan untuk minta naik banding dan terus ditolak. Akhirnya mau nggak mau Oki harus tetap fight untuk anak-anak dan kehidupan sehari-hari, karena itu tidak bisa kita tidak tahu atau tidak bisa kita diamkan, betul ya? Apa yang Oki lakukan? Aku masih berusaha untuk mencoba untuk menurunkan hukuman tersebut. Wow, Jadi setahun kemudian kami mengajukan PK, peninjauan kembali. Gitu. Kami mengajukan PK dan itu makan waktu setahun. Jadi tahun 2019 awal kami baru dapat hasil putusan PK itu. Dan hasilnya dikurangi jadi 20 tahun. Wow, dari seumur hidup jadi akhirnya ada angka yang keluar. Itu setelah Oki fight dua kali, berarti itu yang kedua kali ya? Dari 2016, 2019 baru hasilnya turun. Minimal ada angka ya, yang bisa dilihat. Ada angka yang bisa ditunggu ya. Dibandingkan seumur hidup yang katanya, kalau orang dulu bilangnya umurnya berapa pas ditahan, pasti segitu juga. Ternyata nggak kayak gitu. Oki cinta banget kayaknya sama suami, sehingga kayaknya padahal kan Oki juga nggak mau sampai dia melakukan kesalahan. Apakah sebelumnya Oki tahu kalau misalnya pekerjaan dari suami itu memang ya menjajakan narkoba? Apakah Oki tahu hal itu sebelumnya? Aku taunya dia itu kan dia suka nge-DJ. Jadi memang pekerjaannya di dunia malam. Dan aku nggak pernah, maksudnya aku mau ke sana pun nggak boleh sama dia gitu loh. Aku tuh paling ya berusaha dihindarkan sama suamiku untuk hal-hal seperti itu. Jadi tapi Oki tahu kalau dia sempat cerita suami ada menjajakan itu. Menjajakan enggak. Tapi dia cuma bilang, maksudnya aku disuruh nih sama bos jemput ini. Aku udah larang, pastinya larang lah Ci, sebagai istri nggak mungkin kan aku ya udah gitu loh. Nggak segitunya, aku larang dia. Tapi ya gimana, mungkin menurut dia uangnya besar, aku nggak tahu gitu loh, karena kan. Tapi taunya nggak jelas berarti ya, dan sampai akhirnya terus terlibat dan akhirnya ke gap, itu baru benar-benar tahu, sehingga Oki mau memperjuangkan juga ya, dan karena sayang, betul ya? Betul. Berarti seperjalanan waktu pas belum ada kasus dia di penjara dan lain sebagainya, hubungan sebagai suami istri baik-baik saja, atau ada konflik yang lain, sehingga kayaknya saya lihat fight-nya tuh benar-benar gitu loh. Konflik yang lain
kayaknya ada sih, cuman ya mungkin aku nggak bisa omongin secara gamblang gitu, untuk menjaga perasaan banyak pihak gitu loh. Tapi memang aku merasa sebagai istri, bukankah seharusnya memang memperjuangkan? Keren. Kayak gitu kan, mungkin. Jadi aku berusaha. Karena itu pilihannya Oki ya. Itu pilihan aku untuk memperjuangkan. Dan suami yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Iya, jadi kan pikiranku, aku nggak mau senangnya doang sama dia. Dia pun pasti bekerja seperti itu untuk menyenangkan aku. Oke. Jadi masa iya pas dia lagi susah aku ninggalin dia? Oke. Kan nggak mungkin, Ci. Jadi aku berusaha untuk fight, untuk ya kalau bisa turunlah. Oke, angkanya sudah keluar 20 tahun dan sudah lewat 6 tahun kurang lebih ya di tahun ini. Artinya kemarin berarti uangnya sudah berkurang. Saya kurang tahu, tapi berarti sudah jor-joran untuk membiayai, mengeluarkan angka agar tahanan berapa lama itu sudah keluar. Lalu untuk mempertahankan kehidupan anak-anak, untuk sekolah dan untuk tempat tinggal dan lain sebagainya itu, apa yang Oki lakukan sehari-hari? Apakah Oki bekerjakah atau mungkin melakukan sesuatu yang sehingga bisa membiayai anak-anak? Karena dulu anak baru masih bayi ya, yang kedua ya, jadi kan belum bisa ditinggal. Belum bisa ditinggal, jadi aku berusaha ya udah jadi ibu rumah tangga dulu deh, sambilannya jual online atau apapun yang bisa dilakuin gitu loh. Tapi memang nggak signifikan banget hasilnya gitu kan. Terus berjalannya waktu, aku baru menyadari posisi sebagai ayah. Aku harus memperjuangkan hak anak-anakku kan. Jadi dari 2016 berarti 2017, tunggu anakku setahun, aku kerja, Ci. Kerja di kantor? Aku cari kerja, ya. Sempat dapat kerjaan di kantor. Aku sih merasa udah izin sama suami, tapi mungkin suami ngasih izinnya pun dia udah bilang nggak usah dulu lah, anak-anak masih kecil, kayak gitu. Saat itu posisi masih ada tabungan, walaupun nggak sebanyak awal ya, karena kan sudah dipakai untuk kasus-kasus tersebut. Aku kerja terus karena suami merasa pekerjaanku itu mengakibatkan anak-anak terlantar. Jadi konflik lagi. Oke, artinya Oki selama terpisah sama suami ada di penjara, Oki tetap mengikuti yang namanya hormat sama suami. Betul ya? Berarti waktu pas mau kerja tetap izin. Apapun yang Oki lakukan selalu atas izin suami ya? Maunya kayak gitu. Cuman aku mungkin izinnya rada maksa ya, rada ngotot, Ci. Aku bilang ya, tapi tetap kan melakukan izin itu yang betul. Dimana itu kan ditulis di firman Tuhan bahwa hormatilah suamimu, betul kan? Berarti Oki tetap melakukan itu karena pernikahan Oki juga di dalam Tuhan sebetulnya, betul ya? Bisa dibilang kayak gitu, bisa dibilang enggak ya, karena kan dulu waktu nikah karena MBA aku nggak diberkati di gereja. Aku nggak diberkati dari. Lalu kesadaran untuk izin sama suami itu, pengetahuan itu dapat dari mana? Hormat kepada suami? Ya dari aku kan Kristen dari kecil, jadi sudah ke gereja juga dari kecil, dan itu tuh udah tertanam gitu loh, udah tertanam. Ya suami menikah sekali seumur hidup untuk kepada suami kayak gitu. Tapi kan saat itu aku belum benar-benar paham tunduknya tuh seperti apa. Aku hanya mencoba menjalankan peranku sebagai istri gitu loh. Sebagaimana istri yang aku tahu tuh ya harus tunduk kayak gitu kan. Aku nggak mau hubunganku dengan suami tuh kayak papa dan mama atau ya seperti itu. Jadi aku berusaha untuk menjadi istri yang baik. Ya ngabarin aja, menurutku kan ya ngabarin cuman bilang kan. Tapi bisa melarang juga loh, dari penjara terus bisa melarang untuk Oki tetap di rumah, lebih baik untuk melayani dan mengayomi anak-anak. Sementara kan suami tidak tahu sebetulnya apa yang terjadi di luar gitu kan, secara kesulitan keuangan, mungkin harus hidup makan dan lain sebagainya gitu kan. Tapi Oki taat loh. Ya aku taatnya gimana ya, Ci ya? Kan sempet dia udah larang, nggak usah kerja dulu lah, nanti aja. Si ini masih kecil.
tapi nggak ada uang, nanti uangnya habis. Aku kan sampai ngotot begitu kan, tapi nanti uangnya habis. Aku kerjalah gitu kan. Akhirnya dia mengalah dengan terpaksa gitu loh. Ya udah terserah kamu deh, kayak gitu. Baru dijalanin 1,5 bulan, dia marah. Akhirnya, kamu mau apa? Aku bilang kan, mau aku berhenti. Oke, aku berhenti. Jadi baru 1,5 bulan kerja, aku berhenti kerja. Karena memang aku nggak mau hubunganku memburuk gitu loh. Jadi ya udah, aku berhenti. Terus kamu mau aku kayak gimana? Kayak gitu kan. Terus dagang aja, yang penting bisa, maksudnya bisa sambil mantau anak-anak. Kalau kamu kerja kan dari jam 9 sampai jam 5 gitu loh. Mana kerjanya jauh. Jadi waktu itu anak-anak juga nggak ada yang jaga di rumah. Jadi harus dititipkan ke papa. Perjalanan dulu, rumahku di Cengkareng ya, Ci. Papa tuh di daerah kota. Jadi yang bawa anak-anakku ke daerah kota itu adik aku waktu itu masih SMP. Dia harus naik ojek, bawa 1 bayi 1 balita. Nah, suamiku tuh marahnya kayak gitu. Kamu mikirin nggak sih gaji kamu seberapa? Kamu ngorbanin anak-anak. Kalau ada apa-apa di jalan gimana? Jadi di situ juga aku mikir, benar juga ya. Aku bilang benar juga. Ya udah, aku berhenti. Lalu tapi kan uang tetap butuh. Gimana namanya tabungan kan pasti habis dong kalau dipakai terus kan. Aku bilang, aku mau cari kerja deh, tapi yang maksudnya yang nggak mengikat, boleh nggak? Aku bilang, ya udah, tapi jangan sampai anak-anak tuh terlantar. Aku bilang. Akhirnya aku coba entah SPG. Waktu itu pernah jadi SPG, coba-coba jadi SPG. Terus sempat franchise dagangan. Dan semuanya ya nggak menutupi kebutuhan hidup. Jadi kita memang masih ada tabungan, aku masih hidup dari situ. Tapi aku tetap berpikiran, kalau ini dipakai terus pasti habis. Jadi aku harus berusaha untuk bekerja gitu. Pikiranku tetap pokoknya lah ya, bekerja. pokoknya harus bekerja dan menghasilkan gitu ya. Maunya aku kayak gitu. Cuman maunya suami ini kan masih beda gitu loh. Anak-anak kasihan, papanya udah nggak ada. Kalau misalnya nih tadi kan kita dengar ya, kisahnya tuh lebih ke jatuh bangun terus ya, perdebatan antara suami istri tetap terjadi walaupun jarak memisahkan bukan jarak, malahan sel memisahkan hubungan Oki dengan suami, tapi tetap berlanjut gitu ya. Dan saya melihat maksudnya masih ada komunikasi yang baik sebagai suami istri. Apa sih yang bikin Oki tetap semangat terus bisa ngejalaninnya? Ini udah 6 tahun, ini masih ada sekitar 14 tahun lagi ke depan loh. Nah, tadi udah sempet down karena banyak hal gitu ya, keuangan dan lain sebagainya gitu ya. Apa yang bikin kamu tetap positif dan terus optimis bahwa hidup ini bisa dilewatin? Aku pasti bisa. Apa coba? Nggak semulus itu sih ya, Ci. Maksudnya apa yang mempertahankan Oki? Yang mempertahankan aku untuk bisa tetap semangat hidupnya, tetap bangkit lagi ketika mungkin sudah down, terus ada lagi semangat itu apa? Yang aku percaya Tuhan pasti bela sih, maksudnya kayak gitu. Tuhan pasti kasih pertolongan. Ya, aku kan udah ngejerit-jerit ke Tuhan tuh nggak cuma sebentar gitu loh. Tuhan mendengar? Tuhan mendengar ya nggak langsung jawab. Ada prosesnya 6 tahun itu aku jalanin dan nggak seoptimis yang Cici bilang gitu loh. Ada saatnya aku pesimis, ada saatnya tuh aku pengen nyerah, Tuhan give up deh, Tuhan, aduh ini masih lama banget loh Tuhan, aku capek gitu kan. Cuman Tuhan ingatkan lagi, awal-awal aku menikah tuh seperti apa gitu loh, kenapa bisa memilih dia, dan Tuhan ingatkan lagi untuk bertahan pada pilihan. Jadi aku berusaha menjalankan itu, mengingat ya waktu itu kan aku yang milih dia untuk jadi suamiku kan, aku yang memilih dia. Kalau seandainya Tuhan gak ngizinin kan juga bisa, tapi kan Tuhan mengizinkan aku bersama dia walaupun caranya salah. Jadi aku mencoba untuk mempertahankan itu sih. Terus juga aku tuh sempat bilang ke diri sendiri, aku udah nyakitin Tuhan sekali, aku udah memulai dengan cara yang salah. Aku nggak mau nyakitin Tuhan kedua kali dengan perceraian mungkin kan gitu. Itu sempat terlintas? Pasti, Ci. Bohong kalau enggak. Kenapa kok itu bisa terlintas? Apa yang ada di pikiran waktu itu pas lagi down itu? Aku merasa gimana ya?
menunggu 20 tahun itu waktu yang cukup lama. Padahal itu kan waktu yang memang sudah diperjuangkan sama Oki loh. Betul, tapi kenyataannya pada 6 tahun perjalanan nggak semudah itu, gitu loh, nggak semudah itu. Jadi ada anak-anak yang butuh sosok papa. Aku pun wanita pasti butuh pendamping. Oke. Dan kan suami posisi nggak ada di fisiknya, nggak ada gitu loh. Aku butuh kasih sayang. Saat-saat seperti itu aku down gitu loh. Aku Tuhan sempat pengen berpisah, tapi nggak ada keinginan nikah lagi nggak ya? Kayaknya nggak ada sih, cuman pengen, aduh Tuhan ini ngejalaninnya capek loh, aku bilang kan. Oke. Tadi itu kan kayaknya banyak banget yang masa-masa sukarnya ya. Jadi apa sih yang membuat Oki semangat kembali, terus bangkit lagi gitu ya? Karena kondisinya itu kayaknya up and down terus ya, terus aja begitu. Tapi yang menguatkan Oki menjadi semangat hidup dan terus bangkit gitu ya, apa? Puji Tuhan, Tuhan tuh kasih aku dikelilingi oleh orang-orang yang positif, Ci. Aku punya circle yang benar-benar tuh support aku banget gitu loh. Siapa aja mereka? Dari mana datangnya? Aku punya mentor rohani. Aku punya beberapa mentor rohani yang sekarang ini jadi tempat curahan hati aku. Terus aku juga sekarang itu tergabung di Cool gitu. Jadi aku punya komunitas, pastinya komunitas di GMCC karena aku kan bergereja di GMCC sekarang ya. Terus aku juga mengikuti kelas-kelas untuk upgrade diri aku, perkembangan aku, kerohanian aku, seperti itu. Jadi saat upgrade ilmu atau saat pertemuan, aku tuh bertemu dengan orang-orang baru yang mungkin punya kisah yang sama atau yang lebih parah mungkin, dan itu ada tuh, ya? Ada. Dan itu tuh bikin aku lebih semangat lagi gitu loh. Ternyata aku nggak sendirian. Ternyata tuh Tuhan sayang sama aku. Ternyata Tuhan kasih pertolongannya tuh lewat orang-orang sekeliling aku gitu loh. Tuhan yang kirim. Jadi di sekelilingi mereka. Betul. Sehingga menjadi support sistemnya Oki. Betul. Dan Oki tetap semangat dan tetap bisa bangkit. Iya, karena kalau dijalanin sendiri, ya begitu pasti. Tapi karena ada mereka yang support aku, yang dukung aku, yang mungkin nggak bilang ya, pasti ada terselip doa-doa dari mereka yang bikin aku tuh bisa ngejalaninnya sampai saat ini. Itu aku bersyukur banget sih. Nah, kira-kira ya, kalau dari perjalanan hidup Oki ya, kalau boleh cerita atau bukan cerita ya, tapi mengungkapkan, menyesal nggak menikah muda dan menjalankannya? Adakah penyesalan itu? Sempat ada. Terlintas, iya. Tapi hari ini? Aku berpikir lagi, kalau kejadian itu nggak ada, mungkin aku nggak ada di sini sekarang sama Cici. Mungkin aku nggak ada di sini untuk berbagi ke teman-teman yang lain gitu loh. Mungkin untuk sharing orang-orang yang mengalami kisah yang sama, struggle yang sama, masalah yang sama. Mungkin aku nggak akan ada gitu untuk mereka. Kayak gitu. Coba kasih pesan buat yang lain yang mungkin mereka punya pacar dan terus berusaha untuk keluar rumah secepat mungkin untuk menikah. Pesannya apa buat mereka? Apakah cepat-cepat menikah juga ataukah apa? Untuk teman-teman yang mungkin masih muda ya, masih belia gitu, perjalanan kalian tuh masih panjang banget gitu loh. Jangan sampai karena pengen buru-buru keluar dari rumah, yang sebenarnya itu bisa diselesaikan baik-baik, dibicarakan dengan orang tua dengan baik gitu. Tapi karena kalian merasa berasumsi sendiri gitu loh, kayaknya menikah itu enak. Jangan terbawa kayak gitu sih kalau aku bilang. Kayaknya mendingan upgrade diri aja, upgrade diri sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya sampai kalian tuh siap untuk menikah. Karena pernikahan itu gak segampang itu dan gak semudah itu untuk dijalaninya. Puji Tuhan kalau memang kalian bisa menjalaninya dengan baik, silahkan. Kalau memang kapasitas kalian tuh udah cukup. Tapi saran aku, upgrade diri sebanyak-banyaknya sih. Satu pesan lagi coba buat mereka yang mungkin saat ini sedang punya hubungan yang tidak baik dengan keluarganya atau ada masalah dalam keluarganya. Pesan apa yang mungkin Oki bisa sampaikan sehingga menguatkan mereka?
Aku cuman mau bilang, kalian tuh nggak sendiri. Banyak orang di luar sana, banyak wanita-wanita di luar sana yang mungkin mengalami kisah yang sama ataupun bahkan lebih berat. Bukan untuk membanding-bandingkan, tapi kenyataannya seperti itu. Dan aku menyadari hal itu. Jadi seandainya kalian sedang mengalami masalah yang sama seperti saya ataupun masalah-masalah lainnya, yuk coba bergabung, cari komunitas yang baik, cari komunitas yang mendukung, yang support kalian. Saat kalian benar-benar minta ke Tuhan, Tuhan saya mau dikelilingi orang-orang baik, pasti Tuhan akan kabulkan sih. Itu Ci. Oke. Thank you Oki buat hari ini. Sama-sama. Itu dia pesan-pesan dari Oki dan pengalaman hidup Oki, dan saya mengajak buat jemaat, teman-teman lainnya untuk bisa terus kuat di dalam Tuhan, mencari komunitas yang tepat sehingga setiap masalah yang ada di dalam kehidupan kita pasti bisa terlewati. Amin. Yang pertama pasti karena Tuhan selalu menyertai kita. Namun yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus memiliki komunitas. Yuk bergabung dan terus tonton di GMCC Podcast. Sampai jumpa.